Biasanya saya membuka episode Tak Kasih Paham ini dengan kutipan, "Sudahkah Anda marah pada pemerintah hari ini?" Cuman hari ini saya merasa lebih sedih ketimbang marah. Beberapa waktu lalu, Ricky Siahaan, idola saya, gitar hero saya sepanjang masa, meninggal dunia. Dan ternyata dukanya bertahan lebih lama daripada yang saya bayangkan. Dan untuk mengatasi rasa duka itu, saya menonton lagi film dokumenter Seringai, dan saya menyaksikan lagi wawancara-wawancara yang melibatkan Ricky. Padahal ini mungkin sudah saya tonton puluhan kali. Bahkan yang agak lucu juga, saya tiba-tiba ingin membeli sepatu dengan merek yang dikenakan oleh Ricky. Padahal selama ini saya tidak punya ketertarikan terhadap merek itu. Ricky Siahaan yang juga dikenal sebagai jurnalis musik, itu memang menemani saya di masa-masa yang disebut sebagai formative years. Masa-masa yang membentuk kepribadian saya. Dan biasanya apa yang menemani di era-era formative years itu, menjadi bagian dari masa-masa paling penting itu akan menjadi bagian penting dalam hidup hingga mungkin selamanya. Dan Ricky serta musik-musik yang dia buat itu selalu ada di sana. Kemudian saya juga bertanya-tanya, mungkin teman-teman juga bertanya-tanya, kenapa ketika idola kita meninggal, kita bisa merasakan duka. Padahal kita mungkin nggak pernah kenal secara personal dengan idola ini. Tapi kenapa kadang-kadang dukanya malah mungkin lebih dalam ketimbang orang yang kita kenal meninggal dunia. Mau tahu? Mau paham? Selamat datang di Tak Kasih Paham. Duka ketika ditinggal idola itu memang bukan hal baru. Tema-tema ini juga sering jadi kajian di ilmu-ilmu psikologi. Jadi beberapa psikolog menyebutkan beberapa alasan kenapa kita bisa berduka ketika idola kita meninggal. Yang pertama, ini pernah diungkapkan oleh David Kaplan. Dia mantan CPO American Counseling Association. Menurutnya, idola kita ini, sama seperti yang saya rasakan, itu menemani kita di masa-masa penting, masa-masa formative years, atau bahkan mungkin di masa-masa ketika kita lagi sedih atau lagi berduka. Dalam kasus Ricky menemani saya melewati masa remaja dan kuliah yang biasanya memang penuh gejolak ya, peralihan dari masa remaja ke masa dewasa. Dan karenanya Ricky itu semacam jadi bagian tak terpisahkan dari hidup saya. Alasan kedua adalah apa yang disebut sebagai hubungan parasosial. Jadi istilah ini dicetuskan oleh sosiolog Donald Horton dan Richard Wall. Ini untuk menyebutkan hubungan dan keakraban yang terbangun antara performer atau idola dengan audiens atau para fansnya. Jadi idola itu lantas jadi seperti anggota keluarga. Kita tahu tentang kisah hidupnya, kita bertungkus lumus pada karya-karya yang mereka buat. Bahkan di satu waktu mungkin kita pernah merasa kisah hidup mereka sama dengan kita. Karenanya kisahnya, hidupnya itu jadi relevan dengan kita. Lalu jika merujuk pada dua alasan itu, kita bisa menyebut bahwa berduka karena idola kita meninggal itu adalah sesuatu yang wajar. Tapi bagaimana sih cara mengatasi rasa duka yang seperti ini? Duka itu adalah sesuatu yang sangat personal. Masing-masing dari kita itu punya cara untuk mengatasinya. Dalam kasus Ricky, teman-teman Seringai, Kemot, Aryan, dan juga Semi mengatasinya dengan cara bercanda gelap, dark jokes gitu ya. Dan saya tahu mereka pasti sedih, dan itu adalah cara yang mereka pilih untuk mengatasi rasa sedih itu. Beberapa yang lain, termasuk saya, mungkin memilih untuk mengonsumsi lagi karya-karya yang dibuat oleh idola-idola kita. Tapi ada juga yang mungkin mengalami apa yang disebut sebagai ekstrim parasosial, itu mungkin menangis, merenung hingga berhari-hari, sedih, dan mungkin tak bisa berfungsi. Dan sama seperti rasa bahagia, rasa duka itu punya caranya masing-masing untuk diatasi, dan semuanya terasa wajar. Cuman emang jangan sampai rasa duka itu mengganggu hidupmu. Secara personal, saya lebih ingin mengenang Ricky dan merayakan Ricky serta pengaruhnya dalam hidup saya. Mungkin saya ingin mengamini petuah Robin Crosby, gitaris Red, ketika dia akan meninggal. Dia bilang bahwa ketika aku mati, ketika aku meninggal, jangan nangis di pemakamanku. Bikinlah pesta gitu. Aku telah menjalani hidup sebaik-baiknya dan aku telah menjalani semua mimpiku. Jadi tidak ada alasan untuk bersedih. Dan buat saya itu relevan karena bagi saya pribadi dan mungkin bagi banyak orang, Ricky telah menjalani hidupnya secara sebaik-baiknya, secara penuh seluruh. Sebagai musisi, dia menginspirasi banyak orang. Di awal-awal 2000-an, ada banyak gitaris yang mungkin ingin seperti Ricky ya, dari cara bermainnya hingga sound yang dia buat.
Tentu saja semua gagal karena no one plays like him. Dan sebagai seorang penulis musik dan orang media, dia mengajarkan bagaimana menulis musik dengan kepala dingin, dengan penuh passion dan juga memikirkan egonya sedikit. Dan sebagai seorang manajer, terutama kerjanya dengan whiteboard journal, dia bisa membuat dan mengemas isu-isu publik, isu-isu kepentingan publik secara lebih populer dan dekat dengan anak muda era-era Gen Z. Dan sebagai seorang manusia, kita semua mengenal Ricky sebagai pribadi yang humoris, rendah hati, jauh dari sikap abang-abangan, dan selalu penuh gairah jika berbicara tentang hal yang dia cintai, termasuk musik dan film. Dan passionnya ini menerobos semua sekat. Karenanya ketika dia meninggal, hampir semua orang itu berduka. Dan ketika dia pergi dengan cara yang gagah. Dia menyelesaikan setnya sebelum meninggal dunia dan dia meninggal di pelukan sahabatnya. Selamat jalan Ricky Siahaan, selalu selamanya.